Kemudian apa saja yang diharamkan untuk orang-orang, untuk perempuan yang sedang haid? Yang pertama salat bil ijma'. Ya, bil ijma' wal Qur'ani was sunnah. Salat dengan kesepakatan seluruh ulama, tidak diperbolehkan, haram bahkan hukumnya. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dan memegangnya serta membawanya sebagaimana orang junub. Ini sering diperdebatkan sekarang ini. Sering diperdebatkan jumhur ulama bima fihi Syafi'iyah wal Hanabilah wal Hanafiyah juga, saya ingat saya, itu mengatakan orang haid tidak boleh membaca Al-Quran, wala membawanya, nggak boleh, wala memegangnya. Kalau memegang dan membaca, memegang dan membawa, sabda baginda Nabi, wa alla yamassal Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, gitu. Kalau membacanya, ini jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ada dalil, tapi dalilnya ini dhaif ya. Rasul bersabda, aku tidak menghalalkan Quran bagi orang junub dan orang haid. Hadis ini dhaif. Tapi dhaif dikuatkan dengan qiyas. Dhaif dikuatkan dengan qiyas. Qiyasnya qiyas apa? Qiyas dengan orang junub. Orang junub hadisnya sahih. Rasul berwudu kemudian membaca Al-Quran. Dia bersabda, hakadha liman kana laisa junuba, ammal junubu fala wala ayah. Seperti inilah boleh, maksudnya membaca Quran itu boleh bagi orang yang tidak junub. Adapun orang junub fala wala ayah, tidak boleh membaca meskipun hanya satu ayat. Kalau niatnya membaca Quran, enggak boleh, sabda baginda Nabi. Perempuan yang haid itu sama dengan yang sedang junub. Kenapa? Sama-sama wajib mandi kalau mau ibadah. Betul atau enggak? Karenanya qiyas itu dalil atau bukan? Dalil menurut 4 mazhab. Qiyas itu dalil menurut 4 mazhab. Karena qiyas itu dalil, ya orang haid dikiaskan dengan yang sedang junub. Karenanya tidak boleh membaca Al-Quran. Faham ya? Yang membolehkan diantaranya madhab zahiriyah. Karena madhab zahiriyah tidak berdalil dengan qiyas musawi, maunya berdalil dengan qiyas aulawi saja. Nah ini karena qiyasnya persamaan bukan qiyas aula, ada jenis-jenis qiyas ya. Ini qiyasnya musawi, persamaan, enggak mau madhab zahiriyah. Karenanya tidak ada teks Al-Quran yang melarang orang haid baca Quran. Tidak ada hadis sahih yang melarang orang haid baca Quran menurut zahiriyah. Mereka berfatwa boleh bagi orang haid membaca Al-Quran. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama-ulama Saudi. Mayoritas, enggak semua. Mayoritas ulama Saudi sekarang ini menguatkan pendapat orang haid boleh membaca Al-Quran. Nah kemudian lulusan Saudi seperti saya dan teman-teman lumrahnya menguatkan pendapat masyayikh itu, kan guru kami gitu. Makanya dibawa ke Indonesia di sini terkadang tidak dikomparasikan lagi dengan pendapatnya Syafi'i wala Hambali wala apa, karena belajarnya kepada syekh ustadz yang dirasa sudah alim gitu, menguatkan pendapat Thahiriyah, berfatwa di sini orang haid boleh membaca Quran. Faham ya? Tapi memang ini pendapat khilaf. Memang khilaf. Dari zaman dulu sudah khilaf. Jadi ya yang mau memakai pendapat boleh monggo. Yang mau mengatakan pendapat tidak boleh ya silahkan. Semuanya ditanggung sendiri-sendiri nanti di akhirat, kan gitu. Ya apa enggak? Yang mengatakan boleh ya nanti ya nanggung. Kalau saya pilih pendapat yang tidak boleh, saya terus terang pilih pendapat yang tidak boleh. Ngikut Syafi'i, ngikut Ahmad, ngikut Hanafiyah, jumhur ulama. Enak gitu, maksudnya kalau nanti ditanya malaikat, semoga enggak ditanya gitu. Ditanya langsung Imam Syafi'i saja gitu ya.
Gitu ditanya ngikut sono gitu. Ya kalau antum mau berfatwa boleh, gara-gara fatwa antum tersebut antum meyakini itulah yang paling hak atau ainul hak, yang benar-benar hak pasti benar gitu, ya silahkan. Kan nanti ditanya di sana. Konsekuensinya kan ada kan? Ini namanya fatwa itu kan mewakili Allah, ya apa enggak? Fatwa itu mewakili Allah, mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat, konsekuensinya berat. Karena saya tidak berani. Saya beraninya ya enggak boleh ngikut jumhur ulama karena qiyas itu dalil. Ya, qiyas adalah dalil, apalagi dikuatkan dengan hadis meskipun dhaif, bukan palsu. Faham ya? Tidak boleh baca Quran, tapi boleh untuk ngajar Al-Quran. Niatnya ngajar Al-Quran, guru-guru boleh. Untuk belajar Al-Quran boleh, karena memang niatnya bukan membaca Quran tapi belajar. Jadi mazhab Syafi'i pun boleh kalau niatnya itu untuk belajar atau mengajar, ya. Wallahu alam. Biasa begitu juga boleh kalau niatnya zikir. Yang haid boleh kalau bukan baca Quran, zikir yang dari Quran itu boleh jika niatnya memang zikir di pagi dan petang, kan ada dari Qurannya ya. Ya, jika niatnya zikir itu tidak apa-apa. Dan jangan lupa zikir. Sebab perempuan yang haid itu jika lupa dengan zikir sudah tidak sholat, kan gitu. Udah tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak zikir, biasanya secara psikologinya rentan diganggu gitu ya. Diganggu makhluk-makhluk yang ya tahulah maksudnya ya gitu ya, diganggu makhluk-makhluk yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu apa namanya yang dilarang.